Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang perintah menjaga sunnah dan adabnya. Pada malam hari ini telah sampai pada hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Musa, diriwayatkan dari seseorang yang bernama Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Abi Musa berkata, ihtaroko, telah terjadi kebakaran, atau ihtaroko telah terbakar apa baitun, rumah, bil Madinati, di kota Madinah, ala ahlihi, yang kebakaran tadi merugikan pemiliknya, bahkan bisa jadi pemiliknya juga ikut jadi korban kebakaran. Minal laili, pada suatu malam. Falamma khutisa, maka tatkala diberitahu atau dikabari sapa Rasulullah SAW bisa'nihi, tentang kejadian tersebut, qala, kemudian beliau bersabda, inna hadihin naro, sesungguhnya api ini itu aduwwul lakum, adalah musuh buat kalian. Fa idza nimtum, maka tatkala kalian tidur, fatfi'uha, maka padamkanlah api, ankum, dari kalian. Muttafaqun alaihi, status hadis ini kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-6 yang diriwayatkan dari Abi Musa ini menjelaskan tentang salah satu adab kalau mau tidur, ya. Salah satu adab kalau mau tidur di waktu malam. Jadi dulu pernah terjadi pada suatu malam di kota Madinah itu terjadi kebakaran. Kebakaran rumah yang sampai juga menimpa penghuninya. Nah, ketika peristiwa ini dikabarkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi nasihat pencegahan bahwa sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Api, air itu sedikitnya menjadi kawan, ya, banyaknya bisa menjadi lawan. Api dan air itu sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Namun demikian penggunaannya ada aturannya. Harus ada kehati-hatian, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak ceroboh. Karena ketika ceroboh, maka api atau air itu akan membahayakan kehidupan kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kalian mau tidur itu matikanlah api yang ada di rumahmu. Ini tentunya, ya, sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, bahwa penerangan di rumah-rumah itu adalah menggunakan semacam lampu minyak lah, ya, lampu minyak. Jadi tidak seperti zaman sekarang sudah pakai lampu listrik yang relatif lebih aman. Jadi zaman dulu sebelum listrik masuk desa, di desa-desa itu juga lampunya adalah lampu minyak. Nah, kemudian di malam hari setelah orang selesai beraktivitas, ketika dia mau tidur itu biasanya menyisakan 1 atau 2 lampu kecil, ya, untuk penerangan. Karena kalau harus dimatikan semua, gelap ya gak enak nih. Kalau malam hari kita bangun mau ke kamar kecil gitu kan bingung kalau gelap gulita. Maka harus ada 1 lampu yang dinyalakan. Nah, cuma pesannya Rasulullah, ya, lampu yang dinyalakan ini harus dipastikan keamanannya, ya, dipastikan keamanannya, misalnya digantung atau dijauhkan dari benda-benda yang mudah terbakar. Nah, makanya di zaman sekarang pun
Itu juga sering terjadi kebakaran kalau pas kebetulan mati listrik, ya. Mati listrik, orang pada nyalain lampu lilin. Kemudian dia ceroboh, naruhnya lilin itu di dekat tempat yang benda atau tempat yang gampang terbakar. Sehingga ketika orangnya nyenyak tidur, kemudian lilinnya membakar kasur, selama-lama membakar orangnya dan seluruh penghuni rumahnya. Ini sering terjadi, ya. Yang kedua, yang sering juga menjadi penyebab kebakaran zaman sekarang adalah ketika seorang bakar obat nyamuk. Ya, bakar obat nyamuk ini juga sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Maka harus dipastikan aman, ya, ditaruh di tempat yang aman, jauh dari benda-benda yang mudah terbakar. Kemudian ada lagi ini Pak, gas LPG, ya, itu juga harus diwaspadai. Kalau kita sudah mencium mungkin gasnya mau habis, terus tercium baunya, berarti ada kebocoran, ini harus juga segera dipadamkan, dicopot. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini pun Rasulullah dulu memberikan tuntunan, Pak. Ya, memberikan tuntunan. Maka mulai sekarang kalau kita di rumah memadamkan api, menjauhkan lampu dari benda-benda yang dimungkinkan mudah terbakar, niati semua itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Rasulullah, sehingga tidak sekedar aman yang kita dapatkan, tapi kita telah berpahala. Kenapa? Mengamalkan sunnah Rasulullah. Itu loh maksudnya, ya. Jadi kaitannya dengan judul dalam bab ini itu bahwa ternyata aktivitas keseharian yang selama ini kita lakukan, yang selama ini pertimbangannya hanya demi keamanan. Nah, sekarang sudah tahu ilmunya, maka niatnya jangan sekedar demi keamanan, niatnya adalah melaksanakan perintahnya Rasulullah. Sehingga selain aman, aktivitas memadamkan lampu di malam hari ini juga bernilaikan ibadah. Gitu loh, ya. Itu pentingnya ilmu itu gitu. Maka kita harus ngaji. Kita harus ngaji supaya terus tambah ilmu, sehingga aktivitas keseharian yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan itu bisa berubah menjadi bernilaikan ibadah. Sekedar mematikan lampu sebelum tidur saja ternyata Rasulullah mengajarkan. Maka mulai sekarang kalau matiin lampu, ya, niati melaksanakan perintahnya Rasulullah. Kalau pas nyalain lampu, mungkin kas lagi listriknya mati, ya taruh di tempat yang aman, ya, yang jauh dari benda-benda yang mudah terbakar. Itu juga bagian dari ajaran Rasulullah. Kemudian hadis yang ketujuh, as-sabi'u, hadis yang ketujuh, anhu, dari Abi Musa. Qala, Abi Musa berkata, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masalama, sesungguhnya perumpamaan ajaran, ba'asani, yang telah mengutus aku sapa Allah bihi, dengan membawa ajaran, minal huda, berupa bimbingan, wal ilmi, dan ilmu, itu kamasalih ghaisin, seperti hujan. Hujan itu asoba ardon, yang airnya menyiram bumi, fakanat minha ta'ifatun thayyibatun, kemudian sebagian bumi yang tersiram oleh air hujan itu ternyata tanahnya itu subur, ya, tanahnya itu subur, ya, sehingga begitu kena siraman air hujan itu akan terserap ke dalam tanah, ya, qabilatil ma', jadi tanahnya itu mampu menerima air, airnya terserap di dalam tanah. Fambatatil kala'a wal usbal kasiro, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian tumbuhlah aneka macam rerumputan dan aneka macam tanaman, yang ternyata sebagian dari rumput atau sesuatu yang tumbuh tadi memberi manfaat kepada umat manusia. Kalau misalkan yang tumbuh itu sayuran, sawi, bayam, jadi bermanfaat. Atau tanaman-tanaman yang lain, dengan siraman air hujan akhirnya nanam padi, nanam jagung, sehingga bermanfaat. Itu kalau kebetulan tanah yang kena siraman air hujan tadi tanah yang subur, yang bisa menyerap air
hujan. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, wa kana minha ajadibu. Kemudian yang kedua, air hujan itu akan menyiram tanah yang keras. Ya. Amsakatil ma', airnya tidak menyerap atau tidak terserap ke dalam tanah, tapi tertahan, menggenang. Nah, airnya menggenang. Ini pun juga memberi manfaat. Fanafa'allahu bihan nasa, maka dengan genangan air itu Allah memberi manfaat kepada manusia. Fasaribu minha, karena ada air hujan yang menggenang, tertampung, akhirnya menjadi semacam empang atau danau atau apalah namanya. Kemudian air itu bisa diambil untuk dipakai air minum. Ya. Wasaku, dan dipakai untuk menyiram tanaman. Ya. Jadi misalkan kayak di waduk, ya, di waduk, terus diambil untuk nyiram tanaman di tempat yang jauh dari tempat waduk tadi. Wazara'u, dan dipakai untuk mengairi tanaman. Ya. Ini kemungkinan kedua. Ini juga masih memberi manfaat. Walaupun air tidak terserap ke dalam tanah, tapi bisa menggenang, ya, tertampung, sehingga air itu bisa dimanfaatkan untuk minum, untuk menyirami tanaman, dan untuk bercocok tanam. Itu kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Terkadang air hujan itu menyirami tanah yang tanahnya itu sangat keras. Innama hiya qi'anun, ya, keras dan gersang. La tumsiku ma'an. Tanahnya itu jenis tanah yang tidak bisa menyerap tanah, tidak bisa menyerap air, tapi juga tidak bisa menampung air. Jadi serba merepotkan, Pak. Ya. Menyerap air tidak bisa, tapi menampung air juga tidak bisa. Jadi air itu hanya singgah sebentar terus lewat, kemudian kering. Nah, wala tumbitu kala'a, dan tidak menumbuhkan apa-apa. Paling kalau ada yang tumbuh itu lumut, ya, lumut. Sehingga air tadi, air hujan yang jenis ketiga ini tidak memberi manfaat. Mau diambil airnya untuk minum juga nggak bisa, untuk mengaliri sawah juga nggak bisa, untuk menyiram nggak bisa, menumbuhkan tanaman juga tidak bisa, hanya menumbuhkan lumut. Sehingga kalau ada orang lewat di situ kepleset. Itu gambarannya ajaran yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Respon umatnya terhadap ajaran Rasulullah itu seperti karakter tanah tadi itu. Ya, seperti karakter tanah. Ya. Fadzalika masaluman faquha fi dinillah. Yang pertama tadi itu tanah yang subur, disiram air hujan, airnya meresap ke dalam tanah, tumbuh aneka macam tumbuhan, ya, bermanfaat buat manusia. Itu adalah gambaran seperti orang yang paham dengan ilmu agama Allah. Jadi kalau ngaji itu paham, pertama paham, ya, jadi ilmu yang disampaikan itu terserap ke dalam dirinya. Ya. Wa nafa'ahu, dan memberi manfaat. Ma ba'asani Allah bihi, di apa yang disampaikan oleh Rasulullah diserap oleh umatnya, dipahami, ya. Kemudian akhirnya orang itu jadi alim. Ya. Setelah alim, ilmunya diamalkan dan juga diajarkan. Ini karakter tanah pertama. Ya. Setelah dapat ilmu, dia paham dengan ilmu itu, diamalkan. Selain diamalkan untuk diri sendiri, juga diajarkan ke orang lain. Itu gambarannya seperti tanah subur yang mampu menyerap air, tumbuh aneka macam tanaman yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, yang kedua, ya, bisa jadi memang tidak menumbuhkan tanaman, tapi genangan air itu bisa diambil manfaatnya dengan dipakai untuk minum, menyiram tanaman atau bercocok tanam. Itu gambarannya orang yang dia berilmu, ya. Barangkali memang tidak sepenuhnya ilmu itu diamalkan, tidak semuanya diserap.
tapi dia bisa mengajarkan ke orang lain. Ini masih manfaat juga. Walaupun dia sendiri belum mengamalkan, tapi sudah memberi manfaat. Misalnya ada orang belajar ilmu tentang haji, paham tata caranya haji, sementara dia sendiri memang belum haji, tapi dia belajar haji tetap memberi manfaat. Kenapa? Bisa dipakai untuk ngajarin haji orang lain. Nah, kedua, misalkan dia belajar ilmu faraid, ilmu bagi waris secara Islam. Mungkin dia sendiri tidak ada yang bisa diwaris karena kebetulan tidak punya warisan. Tapi kalau ada orang bertanya, dia bisa menjawab. Ini berarti memberi manfaat. Itu yang terjadi pada diri saya. Saya dulu waktu ngaji fikih itu ada 2 bab yang saya nggak suka. Apa itu? Bab haji. Pikiran saya apa? Paling saya nggak mungkin haji gitu. Saya udah pesimis waktu kecil itu. Ya, waktu kecil itu saya pesimis. Bab haji itu saya nggak tertarik. Kenapa? Karena ya bayangin aja nggak bisa. Ya, bahkan ternyata memang prakteknya banyak yang di luar bayangan. Ya, contohnya kayak amalan apa itu? Tawaf, sa'i, terutama sa'i ya. Kan kalau di kitab-kitab kuno namanya sa'i itu kan lari-lari kecil dari suatu bukit Sofa ke bukit Marwah. Itu gambaran saya, bayangan saya itu ya bukit, Pak. Bukit di alam terbuka itu bayangan saya. Ternyata begitu haji loh kok cuma kayak orang jalan-jalan di teras masjid. Itu kan jauh sekali dari keterangan yang ada di kitab ya. Jadi akhirnya terpaksa walaupun sebenarnya waktu itu pesimis, belajar juga akhirnya memberi manfaat ya. Dan tidak hanya memberi manfaat, akhirnya juga ditakdirkan bisa mengamalkan gitu. Yang kedua ilmu waris, saya juga begitu. Kalau bab waris itu saya nggak tertarik. Kenapa? Saya apa yang bisa diwaris begitu waktu itu. Tapi ternyata benar ya. Begitu saya di sini sering harus ada warga yang konsultasi masalah warisan, saya harus bisa menjawab. Nah itu, jadi ada 2 ilmu itu yang dulu tidak begitu saya sukai, tapi ternyata memberi manfaat ke orang lain. Nah jadi ilmu haji sama ilmu waris itu gambarannya seperti itu. Tanah yang keras ya, ketika ada air hujan dia tidak bisa menyerap, tapi bisa menampung sehingga air yang menggenang itu bisa diambil oleh orang lain ya, untuk apakah dipakai untuk minum, untuk nyiramin tanaman atau untuk bercocok tanam. Nah, yang harus kita hindari ini yang ketiga, Pak, ini. Wa masaluman la yarfa bidzalika ra'san. Dan perumpamaan yang ketiga yaitu digambarkan dari tanah tandus yang tidak bisa menampung air, juga tidak bisa menyerap air dan tidak menumbuhkan apa-apa kecuali lumut. Ini ilmu yang dia dapatkan nggak seberapa, tapi bikin orang lain celaka. Kan ada orang yang model seperti itu. Belajar agama bukan niat dipahami, bukan niat diamalkan, tapi hanya untuk menjegal orang lain. Hanya untuk nyala-nyalain orang lain. Itu berarti model tanah tandus itu ya. Model tanah tandus yang tidak menumbuhkan apa-apa kecuali lumut. Lumut kan tidak manfaat. Juga ada orang lewat situ kepleset. Itu biasanya ada orang-orang model begitu ya. Baru belajar tajwid itu udah setiap ada orang baca Quran dikoreksi ya. Wah, ini kurang fasih, ini kurang desis, ini kurang panjang, ini tasdidnya kurang jelas gitu. Baru belajar itu. Ya, padahal dia sendiri suruh baca belum tentu bisa. Jadi baru belajar sudah nyari-nyari kesalahan orang lain. Itu model karakter tanah tandus ya, yang hanya menumbuhkan lumut. Nah, maka jangan seperti itu ya. Ini digambarkan sini orang yang tidak mengangkat kepalanya. Walam yakbal hudallah, dia tidak menerima bimbingan dari Allah. Alladzi ursiltu, yang saya diutus bihi, dengan membawa bimbingan tadi. Jadi dia belajar ilmu tidak memberi manfaat buat diri sendiri, tidak memberi manfaat buat orang lain, tapi justru malah bisa mencelakai orang lain karena hanya dipakai untuk jegal, untuk debat dan lain sebagainya. Hal yang seperti ini dari dulu sudah diprediksi oleh Rasulullah.
dan terjadi betul. Kalau seandainya tidak terjadi malah Rasulullah bohong, dan itu tidak mungkin Rasulullah bohong, ya. Jadi baik atau buruk, berita baik atau berita buruk yang sudah disampaikan Rasulullah itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi malah nanti Rasulullah dituduh bohong. Padahal Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu. Beliau selalu berbicara berdasarkan wahyu. Maka yang disampaikan beliau pasti benarnya dan harus kita yakini pasti benarnya, tidak boleh ragu. Kalau ragu syahadat kita batal. Nah, as-saminu hadis yang ke-8. An Jabirin dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Jabir berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah SAW. Beliau bersabda, masali perumpamaanku, wa masalukum dan perumpamaan kalian umatku, itu kamasali rojulin seperti perumpamaan seseorang auqada naro yang menyalakan api, menyalakan lampu api, bukan lampu pijar atau lampu minyak. Faja'alal janadibu wal farosu yaqna fiha. Kalau kita menyalakan lampu minyak, Pak, maka begitu lampu itu menyala, datanglah aneka macam aneh-aneh atau sejenis laron, ya, kayak binatang-binatang kecil yang terbang itu. Nah, kemudian binatang-binatang itu terjatuh ke dalam api tadi, terjatuh ke dalam api itu. Wa huwa yatubbuhunna anha. Padahal orang yang menyalakan api tadi itu berupaya untuk menyelamatkan, jangan sampai ada laron yang terbakar oleh api tadi. Jadi menyalakan lampu minyak terus dijagain, ya, dijagain, jangan sampai ada laron atau apapun yang terbakar di api itu. Tapi kenyataannya tetap aja banyak laron yang terbakar. Wa ana, sedangkan aku, kata Rasulullah, itu akhidun, orang yang memegangi bihujazikum, pada ikat pinggang yang kalian kenakan. Jadi hadis ini menggambarkan begini, ya, ada orang pakai celana, supaya celana itu tidak melorot diikat pakai ikat pinggang, dikencengin gitu. Terus ikat pinggangnya oleh Rasulullah dipegang, supaya apa? Supaya dia tidak lepas, ya. Jadi wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, itu digambarkan seperti ada orang yang memegangi ikat pinggang orang lain supaya orang yang dipegangi itu tidak sampai terlepas. Tapi apa yang terjadi? Wa antum, sedangkan kalian semua tafallatuna min yadayya, selalu berupaya sekeras-kerasnya untuk melepaskan diri dari tanganku. Ya, jadi gambarannya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya itu sebenarnya Rasulullah sudah berupaya memegang ikat pinggang umatnya yang sedang dipakai itu, ya, dipegang dengan kuat supaya umat ini tidak sampai terlepas. Tapi kenyataannya yang pakai ikat pinggang itu malah berupaya melepaskan diri, ya. Dipegang ikat pinggangnya malah kuncinya dilepas. Akhirnya yang dipegang Rasul cuma celananya doang, orangnya kejebur neraka. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi Rasulullah itu dengan berbagai macam upaya ingin menyelamatkan umatnya dari neraka. Tapi kenyataannya memang umatnya ini loh, ya, yang tidak tahu diuntung, tidak tahu kasih sayang Rasulullah, sudah dipegangi sama Rasulullah, ya, dia tetap berot, ya, tetap berupaya sekuat tenaga melepaskan diri dari pegangan Rasulullah, akhirnya dia terbakar. Nah, terkait mengapa aneh-aneh atau laron itu kok kemudian tertarik dengan api yang menyala, itu Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi itu gambaran dari orang yang sedang dalam kegelapan, ya. Orang yang ada dalam kegelapan, gelap mata dan gelap hati itu dia bingung, ya. Begitu dia bingung, dia ngelihat api itu dikiranya itu jalan untuk keluar, ya. Jadi perasaan dia itu berada di ruangan yang gelap gulita,
Terus kemudian dia ingin keluar dari kegelapan itu, dia melihat cahaya itu, dikiranya itu pintu untuk keluar. Padahal ternyata yang tampak terang itu adalah api yang menyala. Akhirnya lewat situ terbakar. Teman yang lihat lewat situ lagi terbakar juga. Dan itu yang terjadi, yang kita saksikan adalah seperti orang yang korban narkoba, korban minuman keras. Ya. Umumnya orang-orang yang kecanduan minuman keras itu kan mereka orang-orang yang sedang bermasalah, pikirannya sudah sumpek, ya, sudah dililit berbagai macam persoalan, dia bingung. Nah, dia maunya dengan minum minuman keras itu, dengan mabuk dia bisa melupakan persoalannya, maunya kan begitu. Tapi ternyata, ya, dia bukan lepas dari persoalan, dia hanya sekedar bisa melepaskan diri, melupakan sebentar persoalan yang dihadapi, tapi justru dia masuk dalam kobaran api. Ya, gambarnya seperti itu. Ya. Dan Rasulullah sudah berupaya untuk megangin tadi itu, ya, ikat pinggangnya, jangan sampai lepas. Tapi kenyataannya umatnya tetap aja itu, ya. Malah dia berupaya untuk melepaskan diri. Jadi sudah dijagain, sudah dipegangin, masih melepaskan diri sehingga dia terbakar. Jadi nganggep api itu sebagai jalan keluar, padahal api kalau lewat situ pasti terbakar. Maka kalau orang sedang sumpek terus kemudian dia minuman keras, mabuk, kan bukan persoalannya selesai, tapi justru malah semakin parah. Ya, mungkin dia bisa melupakan problemnya, tapi kan kemudian dia malah terus kecanduan, ya, terus nanti berulang-ulang terjadi, merusak fisiknya, merusak pikirannya, merusak mentalnya dan seterusnya. Nah, itulah gambaran, ya, antara hubungan Rasulullah dengan umatnya. Sebenarnya Rasulullah sudah sekuat tenaga berupaya menyelamatkan umatnya, tapi umatnya yang terus nekat, ya, menjeburkan diri ke dalam neraka. Nah, kemudian hadis yang ke-9, At-Tasi'u, hadis yang ke-9, anhu, masih dari sahabat Jabir. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, amaro, beliau memerintahkan, bilakil asobi'i, untuk menjilati jari tangan, wasofati, dan piring makan. Waqala, dan beliau bersabda, innakum, sesungguhnya kalian semua, la tadruna, tidak tahu, fi ayyihima, di mana adanya al barokatu, barokahnya makanan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang ke-9 ini adab makan, ya, adab makan. Cuma ini nanti dalam prakteknya kita harus bijak, Pak, ya. Karena kalau apa yang diajarkan Rasulullah ini kita praktekkan di depan umum, nanti kita ini orang sedang kelaparan. Nah, Pak, habis makan jarinya dijilati, piringnya dijilati. Terus ditanya, kenapa kamu gitu? Ini sunnah Rasul ini. Berani Bapak melakukannya. Kalau berani hebat, ya. Demi sunnah Rasul. Datang di pesta perkawinan, ya, makan sambil berdiri. Habis makan tangannya dijilati, piringnya dijilati. Wah. Terus ditanya, kenapa sunnah Rasul? Ya memang sunnah Rasul, tapi kalau maunya seperti itu ya di rumah aja lah, ya, di rumah aja, ya, yang tahu keluarga kita aja. Kalau di depan umum gimana? Di depan umum yang penting habis, ya. Kalau di depan umum adabnya makanan yang sudah kita taruh dalam piring harus kita habiskan, ya. Caranya supaya habis bagaimana? Ya jangan ngambilnya terlalu banyak, ya, ngambil sedikit dulu, ya. Nanti kalau kurang nambah. Nah, kadang orang-orang itu enggak mikir, ngambilnya banyak. Setelah ngambil banyak ternyata terus enggak habis. Terus disisakan separuh dibuang. Dosa, Pak, itu. Dosa itu. Ya, dosa. Kenapa? Telah menyia-nyiakan makanan. Padahal, ya, kalau kita renungkan, satu butir nasi yang sampai di piring yang mau kita makan itu prosesnya panjang, melibatkan banyak orang. Petani aja nungguinnya itu lebih dari 4 bulan, Pak, ya. Kalau tanam sampai panen itu 3 bulan, tapi kalau bikin pembibitannya dihitung itu ya 4 bulan. Jadi mulai nyebar bibit, ya, nyebar padi,
Terus kemudian nanti setelah tumbuh di pembenihan itu kemudian nanti ditanam, kemudian sampai panen itu perlu waktu 4 bulan. Nanti kalau sudah panen melibatkan orang banyak yang memanen, menjemur, menggiling sampai jadi beras. Kemudian lagi melibatkan orang yang bikin alat-alat memasak, melibatkan truk yang ngirim ke Jakarta. Ya, melibatkan banyak orang. Tiba di sini sudah dimasak, tinggal makan Bapak buang. Dosa enggak? Dosa. Ya. Makanya Nabi mengajarkan doa mau makan, Mbak. Itu walaupun yang makan cuma 1 orang, tapi doanya pakai jamak. Kalimatnya itu, Allahumma barik lana. Ya Allah berkailah kami, bukan berkailah aku. Kenapa? Karena untuk bisa ada satu makanan di depanku ini melibatkan banyak orang. Maka yang aku mohonkan barokah bukan hanya aku yang memakan, tapi juga semua orang yang terlibat terwujudnya makanan ini. Di petaninya didoakan, petugas penyelipan padi didoakan, kuli-kuli truk yang bawa beras dari kampung ke kota Jakarta ikut didoakan, yang jualan beras di toko didoakan, semuanya didoakan. Allahumma barik lana fima rozak tanah. Makanya sekali lagi ya, mulai sekarang kalau toh kita tidak bisa mengamalkan sunnah Rasul dengan cara menjilat jari tangan karena malu, ya paling tidak dihabiskan lah kalau ngambil itu. Ya, dicobain dulu. Ya, dicobain dulu. Apalagi kalau kita makan di menu internasional, Pak. Ini pengalaman ya, waktu umroh itu kan makanannya itu prasmanan di hotel. Terus kemudian menunya menu internasional, jadi macam-macam, semua orang tidak hanya dari Indonesia makan di situ. Nah, ada orang ibu-ibu itu dikiranya itu sayur, Pak. Ambil nasi dikira sayur, langsung ngambil banyak. Setelah dicicipi ternyata itu manisan. Wah, bingung dia. Mau dimakan gak enak, mau dibuang juga sayang kan. Nah, karena tidak kenal dengan jenis makanannya. Nah, jadi kalau kita makan dengan jenis makanan yang kita tidak kenal, ya jangan langsung banyak, dicicipi dulu. Nah, kemudian kalau makan di rumah, ya tadi kuncinya habiskan sampai bersih. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari makanan satu piring itu mana yang membawa barokah. Nah, jangan-jangan di suapan terakhir. Nah, maka kalau suapan terakhirnya dibuang, ditinggal, ya nggak dapat barokah. Satu lagi ini masih kaitannya dengan adab makan. Nah, isaknya kan jam 7 lebih 8 menitan ya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat yang juga berasal dari sahabat Jabir ya. Idza waqa'at, bila jatuh ini apa luqmatu ahadikum, satu suapan seorang dari kalian, fal ya'khudha, maka ambillah. Jadi kalau kita makan kemudian makan itu jatuh dan jatuhnya tidak di tempat yang najis, maka sebisa mungkin diambil lagi, Pak. Nah, wal yumit makana biha min adza, kemudian bersihkan kotoran yang nempel itu. Wal yakulha, kemudian makanlah. Ini tergantung jenis makanannya ya. Kalau makanannya bisa diambil ya. Kalau makanannya cair kan nggak bisa diambil. Nah, bubur itu jatuh ya nggak bisa diambil. Tapi kalau misalkan cuma kue ya, pisang goreng, donat, itu kalau jatuh kan masih bisa diambil. Bersihkan kotorannya, terus makan. Nah, kenapa? Wala yataha li syaiton, dan jangan kalian meninggalkan untuk setan, karena kalau tidak kalian makan, makanan yang jatuh itu akan dimakan setan. Berarti tanpa sadar kalian telah makan bersama setan, sepiring berdua bersama setan. Manusianya makan yang di piring, setannya makan yang jatuh. Kita mau makan bareng-bareng sama setan, sepiring berdua sama setan. Nah, wala yamsah ini, dan janganlah kalian mengelap yadahu, tangan kalian, bil mindili, dengan sapu tangan atau dengan tisu, kata yal'aqo asobi'ahu, sehingga seorang menjilati jarinya. Fa innahu, maka sungguhnya layadri, dia tidak tahu, fi ayyi ta'amihi, di bagian mana makanan itu al barokatu, ada barokah ya. Cuma sekali lagi tadi, kalau mau jilatin ini ya dilakukan di rumah sendiri aja ya, jangan di depan umum, nanti dikira kita maunya ngamalin sunnah Rasul tapi malah jadi bahan fitnah kan nanti. Nah,
Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat yang masih diriwayatkan dari Jabir, ya, inna syaitona, sesungguhnya setan itu yahduru menghadiri ahadakum pada kalian semua, inda kulli syai'in, dari dalam segala semua, ya, sesuatu min ini dari aktivitas kita. Semua aktivitas kita itu setan ikut nimbrung, enggak? Ya. Kita berbuat apa saja setan ikut nimbrung. Termasuk kalau kita makan, itu setan juga ikut nimbrung. Untuk apa? Nanti kalau orangnya itu enggak baca basmalah, setan ikut makan sepiring bersama kita. Kalau kita baca basmalah, setan nunggu. Nanti kalau ada yang sisa di piring atau jatuh, itu dimakan oleh setan. Makanya Nabi mengajarkan tidak hanya saat makan dan minum kita disuruh baca basmalah, saat kumpul dengan istri kita juga disuruh baca basmalah. Kenapa? Kalau tidak setan ikut nimbrung. Jadi nanti kalau jadi anaknya itu wujudnya kita tapi kelakuannya mirip-mirip setan. Kenapa? Karena prosesnya setan ikut nimbrung. Makanya hati-hati ya. Jadi Rasulullah mengajarkan, ya, mengingatkan kepada kita sesungguhnya setan selalu hadir dalam setiap aktivitasmu, ya, sehingga sampai setan juga hadir ketika kalian sedang makan. Maka faida sakotot, bila jatuh min ahadikum, dari salah seorang kalian, apa lukmatu, satu suapan, fal yumit, maka bersihkanlah, maka nabiha min adha, apa yang menempel padanya berupa kotoran. Fal yakulha, kemudian makanlah, ya. Jadi kalau makanan yang jatuh itu masih bisa diambil dan bisa dibersihkan kotorannya, silahkan diambil kemudian dimakan. Fal yakulha, ya, maka kemudian makanlah. Wala yataha li syaiton, dan jangan kalian meninggalkan untuk setan. Jadi kalau tidak kalian makan, nanti akan dimakan oleh setan, sehingga tanpa kita sadari kita telah makan sepiring bersama setan. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.